prinsipnya nggak boleh kita bersumpah untuk tidak melakukan perbuatan baik. Misalnya kita nggak suka kepada tetangga teman, demi Allah saya tidak akan datang ke rumahnya, meskipun diundang, meskipun punya hajat ampun ngoten. Ya, walaupun kita nggak datang, nggak boleh kita bersumpah untuk tidak datang. Karena bersumpah tidak datang berarti bersumpah tidak mau berbuat kebaikan. Jadi ampun sumpah ngoten nggih. Pun jengkel ke ya, walaupun jengkel ke kan suatu saat mungkin ada perubahan situasi keadaan, ternyata musibah menimpa keluarga kita, yang menolong satu-satunya adalah dia, akhirnya luluh, belum dengan menjadi ya berhutang budi. Niku mulane disumpahi akhirnya menjadi salah kita ya. Niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Para Bapak Ibu, monggo kita sarengan sami muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Shalawat salam kita nasah kunjuk wonten ngarsanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarginipun para sahabatipun, mugi kula panjenengan sedaya keluargi kita langkung-langkung tiyang sepuh kita wonten ing yaumil qiyamah saged pikantuk syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Niki ingkang kula winginane bab khauf roja menika sampun dumugi bab berikutnya. Mulai iki kita selingi dengan kitab Riyadhus Shalihin dumugi bab 3 dosa setunggal halaman 243. Ngoten nggih. Temanipun mendamaikan sesama manusia. Termasuk niki ciri-cirine haji yang mabrur niku wonten 3 nggih. It'amut ta'am, mau memberi makan kepada orang yang kelaparan, yang membutuhkan. Thayyibul kalam, nomor kalih memiliki ucapan yang santun ya. Nomor 3 ifsa'us salam, yaitu menebar keselamatan, kedamaian. Nah niki kula njenengan niki nembe musim tindak haji bulan Zulhijjah. Jangan lupa kita mendoakan semoga saudara-saudara kita yang berangkat ke tanah suci dari manapun mereka hadir menjadi tamu Allah, semoga diberikan kelancaran, keselamatan, mendapat haji yang mabrur. Niki nggih dados ciri haji mabrur niku diantaranya adalah ya tentu saja suka mendamaikan sesama manusia. Ya, bab inilah yang akan kita pelajari bersama-sama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum
illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Ya. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Banyak orang berbisik, banyak orang bertutur kata, tapi tutur kata bisikan yang baik itu yang berkenaan dengan motivasi perintah untuk sedekah, yang berkenaan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar, berkenaan dengan upaya mendamaikan antar manusia. Jadi ini merupakan amal yang utama, amal yang baik. Maka mari kita menjadi pelopor-pelopor untuk mendamaikan jika ada keluarga kita, kerabat kita yang tidak akur, tidak rukun. Jika ada tetangga kita yang tidak akur, rukun. Jika ada teman sahabat kita yang bermusuhan, tidak akur, mari kita menjadi juru damai. Itu sangat dianjurkan, termasuk sesuatu yang baik. Ya, ini perintah-perintah untuk damai itu sesuatu yang bagus. Wasulku khairun, dan perdamaian itulah yang terbaik. Di sesama kita sangat diharap bisa mewujudkan perdamaian. Kalau ada permusuhan, supaya dapat didamaikan sehingga menjadi rukun kembali. Dan itu adalah sesuatu perbuatan yang baik. Firman Allah malih, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu. Hablum minallah, kita jaga dengan baik. Hablum minan nas, hubungan antar sesama manusia pun kita jaga dengan baik. Nah, ini tugas kita semuanya sebagai muslimin, mukminin, ya, muslimat, mukminat, untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi. Jangan sampai malah memelopori timbulnya permusuhan, kebencian, ya. Jangan sampai itu terjadi. Ini memang ajaran Islam turun di bumi ini untuk mengajak umat manusia agar supaya bisa hidup selamat, rukun, ya, menghormati satu dengan yang lain, sehingga ini merupakan satu kehidupan yang sangat indah. Tapi kenyataan memang banyak di lingkungan kita, banyak antar kaum muslimin sendiri dan juga dengan yang lain terjadi konflik, permusuhan. Ya. Nah, jadi memang itu peluang bagi kita untuk bisa mendamaikan. Kalau semuanya telah tercipta baik, Allah kehendaki semuanya rukun, maka peluang kita untuk mendamaikan tidak ada. Padahal ini adalah memiliki pahala yang besar. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah antar saudaramu. Surat Al-Hujurat ayat 10. Kulon jenengan secara nasab, kalau diurut-urut memang semuanya anak turun Adam. Walaupun jauh tetap ada sambungnya secara nasab, ya, tapi sado banget, ya. Tapi kita sama-sama mukmin, dihubungkan dengan keimanan itu, kita satu saudara, saudara seiman, saudara seagama. Lah niki mulane kula panjenengan nek wonten permusuhan hendaklah didamaikan, itu adalah saudara kita. Lah nek kula njenengan nggadahi pendapat, pandangan ingkang kados ngoten, maka minimal di sekitar kita akan terjadi damai, ya. Di sekitar kita akan damai. Kalau semua kaum muslimin mukminin melakukan hal ini, maka lingkungan kaum muslimin mukminin akan tercipta perdamaian. Mula niki monggo kula panjenengan menjadi
pelopornya. Niki ayat-ayat Al-Quran yang kalau disimpulkan kita diperintahkan untuk mewujudkan perdamaian. Jika ada permusuhan, kita dianjurkan untuk mendamaikan orang yang sedang bermusuh agar supaya mereka damai. Mereka hadis satrasipun nggih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama, pada setiap ruas atau sendi, minan nasi dari manusia, alaihi atasnya sodakotun, ada sodakohnya. Kulla yaumin ing dalam saben dinone, pada setiap hari, tatlu fihi syamsu, pada saat matahari terbit. Dados sendi kita, ruas-ruas kita di sekujur tubuh ini perlu disodakoi setiap hari, setiap matahari terbit. Nah, pripun carane nyodakoi? Setiap ruas disodakoi jumlahnya wonten 300 swidak ruas. Nek sak ruas dengan kula nyodakoi 1000, berarti 360.000 jumlah yang besar. Kakean nek 1000 nggih. Pinten nek 100 sak ruas 100 ruasnya kula jenengan tasih normal, bisa untuk dipakai aktivitas tanpa hambatan, tanpa masalah, diberi 100 rupiah berarti pinten Budia? 36.000. Saya kakean apa mboten sedina sedekah 36.000 kakean. Nggih. Paling sedekah kula jenengan rata-rata ya 10.000. Kadang malah ya 2.000. Rata-rata niku nggih berarti mboten kirang-kirang niku. Ternyata sedekah kita masih sedikit. Cobi sekedap kula dengan penggalih. 360 ruas jika tidak normal. Contohnya siji mau sikut itu ora iso ditekuk. Lah kula jenengan oleh mulang nulis kangelan. Mau makan susah. Lho ini nembe setunggal lho. Nek dikon sedekah kok wujude 100 rupiah mawon, mboten kersa berarti kebangetan. Niki nek nembe setunggal nggih, kaki tidak bisa ditekuk misalnya. Ya kula jenengan repot niku. Aktivitas kita akan terganggu. Maka semua ruas yang normal ini karunia Allah. Maknanya kita wajib mensyukuri. Maka bolehlah kita sedekah misalnya sehari 2.000 rupiah. Wis apik niku. Ping saulan pun lumayan nggih. 2.000 rupiah untuk sedekah 360 ruas sendi yang ada di tubuh kita. Niku wonten riwayat sanesipun semuanya itu bisa dibayar dengan 2 rakaat salat duha. Lho niku yang jelas kita harus mengungkapkan syukur kepada Allah dengan karunia-Nya itu. Boleh sedekah dengan uang, makanan, minuman, ataupun sedekah dengan melakukan hal-hal yang baik. Mungkin dipun terangke teng mriki sedekah niku werni-werni jenisipun nggih. Dados niki intinipun tulang-tulang yang memiliki ruas jumlahnya 360 perlu untuk dibayar sedekahnya ya. Mboten usah dihitung setunggal-setunggale engko repot bayare niku dadi larang wis. Pokoke 2.000, 5.000 nek panjenengan kula pun kelas niku nggih 5.000 sehari rutin untuk infak dalam rangka sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas normalnya seluruh ruas sendi yang kita punya. Lajeng ta'dilu bainal isnaini shadaqatun. Berbuat adil kepada 2 orang yang sedang berselisih ya, niku didamaikan dengan adil, tidak berat sebelah, sedekahun. Itu juga merupakan sedekah. Nah, ini kadang-kadang sulit berbuat adil. 2 orang bermasalah, punya problem. Kadang kita
tidak adil. Karena sudah lama kenal dengan yang satu, dia dibela. Ampun ngoten nggih, kula panjenengan untuk menghakimi persoalan haruslah adil, harus mampu berbuat adil, ini termasuk sedekah. Kalau tidak mampu berbuat adil, berarti zalim, telah merugikan orang lain. Dan ini nggih dados mendamaikan dua orang yang bermusuhan, yang berselisih dengan adil termasuk sedekah. Ini dalam rangka ya membaguskan hubungan hablum minan nas antar sesama manusia. Wa tu'inur rajula fi dabatin, ya, juga membantu seseorang dalam menaiki kendaraannya. Misalnya onta mau dikendarai agak susah, kula dengan pegang kendalinya supaya orang bisa naik, ini termasuk sedekah. Naik bis gemuk bawaannya banyak, panjenengan kula membantu untuk ya naik ke bis, itu termasuk bagian dari sedekah. Berarti kena ya sedekah akeh niku. Tapi nek ayu dijunjung, nek ora ayu kon munggah dhewe. Lah wis beda niku. Terus niku kena wonten sing wonten niku nggih. Dadi membantu penumpang untuk masuk pada kendaraan sekarang sedekah. Itu hanya sekedar contoh ya. Intinya adalah kita membantu kepada orang yang sedang kesulitan. Itu sedekah. Fatahmiluhu 'alaiha, membawakan barang-barang ke atas kendaraan juga sedekah, sedekah. Dan yo kena niku wau. Ya, membawakan barang-barang masuk ke kendaraan, tapi dia kan dibayar. Ya wonten sedekah nggih wonten ya bayarane niku nggih. Tapi kalau dia membantu dengan ikhlas ya, karena antara yang bawa barang dengan yang tidak biaya sama, berarti kan membawa barang ke atas kendaraan itu bagian dari servis, bagian dari perbuatan baik, dan itu termasuk bagian dari sedekah. Autar faulahu 'alaiha, ya. Juga orang yang membantu ya, naik kendaraan, ini juga sedekah. Mata'ahu, dagangannya, ya, jadi membantu menaikkan penumpang tadi sedekah, membantu menaikkan barang dagangan nek bakul ya, ini juga sedekah. Jadi niki intinipun berderet-deret contoh ini adalah kita membantu kesulitan orang lain itu sedekah. Kita bersyukur atas nikmat Allah, persendian kita bisa normal semuanya sedekah. Niki wal kalimatu thayyibatu, dan kalimat yang baik, sedekahun juga merupakan sedekah. Berkata-katalah yang benar, yang baik, kalau tidak bisa hendaknya diam. Itu ungkapan yang sangat bijaksana. Terus niku monggo dipun lampahi dawuhipun Rasul kados ngoten niku praktis. Nek iso ngomong sing apik silakan, manfaat untuk orang lain. Andai kata kita tidak mampu, maka diam itu menjadi bijaksana. Maka kalimat yang baik, tutur kata yang bermanfaat, yang sopan, ini juga bagian dari sedekah. Wa bikulli khotwatin tamshiha ila shalah, dan setiap langkah yang engkau berjalan ila sholati, menuju sholat jamaah, sedekahun merupakan sedekah. Kenapa sholat jamaah kok digolongkan sedekah? Karena sholat jamaah itu kan diberi pahala 27 kali lipat. Hadis yang lain 25 derajat. Lah niki nek kula dengan mboten berangkat, otomatis sing ning nggone masjid kan mboten jamaah, mboten angsal 27 atau 25 derajat lah. Mulane kula jenengan datang ke masjid, hadir ke masjid untuk jamaah dalam rangka membantu supaya orang lain dan kita mendapat
pahala yang berlipat ganda ini adalah sodako. Andai kata kula jenengan ora teko ning musala, di sananya satu orang, maka dia tidak mendapat pahala 27 kali. Lah kita berangkat sholat asar ke musala, maka langkah kita menuju ke sana karena membantu terciptanya pahala yang berlipat ganda, kita digolongkan orang yang bersodako. Iku nggih, berangkat ke tempat sholat. Wa tumitul adza anit thariq, dan kamu menyingkirkan hal yang menyakitkan, yang mengganggu. Anit thariq, dari jalan, sodakotun itu juga sodako. Di jalan ada batu, kita singkirkan sodako. Ya. Ono dalan jeglong, banyak orang di situ jatuh, ada seorang relawan nguruk, ya, sehingga nyaman orang lewat tidak kesulitan, menjadi lancar. Ini juga sodako. Dan kita tuh sodako ini warni-warni yang kalau disimpulkan berbuat baik kepada sesama manusia itu adalah sodako. Mulane teng hadis lain, at-tabassamu ila akhika sodakotun, senyum saja kepada kawanmu itu bagian dari sodako. Kan nyenengke, ya. Nek merengut, ya, besengut, ya, mukanya tidak napa niki ramah, itu kan menyusahkan, ya. Maka senyum itu bagian dari sodako. Mari dari beberapa keterangan ini kita praktekkan untuk berbuat baik kepada sesama. Semuanya itu dipandang sodako yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menganggap kecilnya kebaikan yang kita lakukan. Misalnya hanya menyingkirkan batu tengajeng pintu niki, itu kan kecil, sepele. Tapi kalau itu kita lakukan dengan ikhlas supaya orang lain tidak terantuk batu itu, maka amal ini menjadi besar pahalanya. Saged ugi timbangan amali kula njenengan teng akhirat kurang 10% bisa masuk surga karena keburukan lebih berat. Delalah nyingkir ke watu diberi Allah pahala 10%. Lho niku kan bejo-bejone. Ya. Mulane ampun ngantos kula panjenengan napa nganggep remeh enteng perbuatan-perbuatan baik meskipun itu kecil nilainya. Lah nek kula njenengan nika wau ngepres bijine, ya, bisa lolos masuk surga kalau 55. Bijine namung 54 misalnya. Lho itu mepet banget. Delalah sedekah niki kula njenengan lampahi kanthi ikhlas ini lebih dari 1%. Maka bisa lolos. Nah, oleh karena itu mari kita semangati diri kita untuk perbanyak kebaikan di saat peluang itu ada, karena semua kebaikan akan kembali kepada diri kita, ya, kembali pada diri kita. Sampun nggih, berikutnya wa an Ummi Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'aitin radhiyallahu anhuma qalat, dari Ummi Kulsum, ya, bin Uqbah bin Abi Mu'aid, semoga Allah meridhoinya, berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Laisal kadzabul ladzi yusliku bainan nasi. Tidak disebut pendusta, al-kadzab pendusta. Ya, alladzi yusliku, orang yang berusaha mendamaikan bainan nasi, antar sesama manusia. Fayanmi khairon ayyakulu khairon. Ya, untuk mencari kebaikan dan berkata baik. Jadi seseorang yang berupaya mendamaikan ini tidak dipandang sebagai pembohong. Mulane mengke wonten keterangan
seandainya orang itu mendamaikan orang lain dengan ada kebohongannya itu dimaklumi. Misalnya A kali B niku bermusuhan, salah apa rak do genah rak jelas, maka saya datang, wahai si A, tadi saya ketemu B, dia bilang nggak enak dengan ada satu masalah apa rak jelas, dia titip salam dan mohon maaf kepadamu, padahal tidak dilakukan, cuma direkayasa. Dia terus merespon baik. Aku yo jane yo ora ngerti kesalahannya, tapi ngerti-ngerti dua ini tidak rukun begitu saja tanpa masalah yang jelas. Yo salamnya saya terima, saya juga sampaikan mohon maaf. Ya, ini bisa diatur seperti itu, meskipun ini ada bohongnya, semacam ini tidaklah dipersalahkan, karena tujuannya untuk mendamaikan. Ya. Ngoten niku nggih. Jadi orang yang mendamaikan ini tidak tergolong orang yang memiliki potensi yang disebut dengan pembohong pendusta, karena tujuannya untuk merukunkan supaya menjadi baik hubungannya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayati Muslimin ziyadatu qalat, dan riwayat Muslim ada tambahan, dia mengatakan walam asma'hu yuhrahisu fi syai'in mimma yaqulun nasu illa fi salasi ta'ni. Ya. Saya tidak mendengar Rasulullah mengizinkan orang berbohong kecuali fi salasin, dalam 3 perkara. Ta'ni yaitu al-harba, perang, wal islaha, mendamaikan, bainan nasi, antara manusia, wa haditsar rajuli ra'atahu, dan ucapan seorang suami kepada istri, wa haditsal mar'ati zaujaha, ucapan istri kepada suami. Jadi ini ada bohong yang dibolehkan. Yang pertama adalah dalam masalah peperangan. Ya, masalah peperangan, misalnya panglima perangnya mati, ya, ini kalau sampai terdengar oleh napa niki musuh, akhirnya down, mudah dikalahkan, maka panglima yang mati ini dalam peperangan tidak perlu mari kita serbu, kita serang, panglima kita menginstruksikan untuk maju terus, padahal mati. Bohong berarti niki, bukan masalah. Soalnya kalau disampaikan, wah panglima kita telah meninggal dunia, semuanya menjadi tidak semangat. Ya. Untuk itu, dalam peperangan boleh sebagai taktik berperang itu kebohongan dibolehkan. Ya. Ada yang mencari, musuh mencari nopo niki panglima perang. Walaupun kita tahu kita bohong, dia tidak ada di tempat sini. Beliau mengomando dari tempat yang jauh, padahal ada di tengah-tengah ya, pasukan. Bohong semacam ini tidak dilarang. Lah nek jujur tambah repot. Tak kandhani aku roh, kok tak duduhke panglima jujur niki nggih. Tambah panglimanya iso dibunuh nantinya. Nah, maka kebohongan dalam peperangan boleh. Yang kedua, kebohongan dalam hal mendamaikan manusia, seperti tadi contohnya, boleh. Ya. Hal-hal baik kita sampaikan supaya dia bisa rukun, itu baik. Ya. Ya. Misalnya kalau ada seorang berbuat salah, ya, kemudian orang yang diperlakukan secara tidak baik ini kita beritahu dia tidak sengaja, walaupun dia sengaja misalnya ya, kita bilang tidak sengaja, ya mohon untuk bisa dimaafkan supaya rukun, itu boleh. Padahal yang bersangkutan sengaja niku, ngoten niku nggih, hal-hal yang mengandung kebohongan dengan tujuan untuk mendamaikan ini dibolehkan. Demikian pula ucapan suami pada istri,
Ya. Enak apa ora masakane nek manten anyar nggih, nek manten anyar niku enak, sedep ngoten niku. Ini supaya istri semangat, tidak ya supaya istri semangat, tidak menjadi napa putri minder, soalnya manten anyar iki urung kulino masak. Biasanya sarimi terus wae, lah iki masakan enak kok ora iki kadang-kadang belum pede. Ya, maka suami mengatakan hal baik untuk istri itu walaupun bohong, ini dibolehkan demi rukunnya suami istri. Ya, seperti itu. Kula ya nek blonjo ngoten niku ya ana bohong. Iki mau pira regane tak murahke. Soale nek apa anane wong lanang kan ora kulino nawar ya. Wah mungkin diumyang diseneni. Ora blonjo sesuk aku sing blonjo. Ngoten niku. Kowe tak murahne, sak ngisore biasane dhek tuku iso murah ya, murah kene sing tuku murah. Ngoten niku nggih. Lah iki berbohong supaya istri itu reda. Kadang-kadang nek dijak jajan, istri takon, "Teke pira?" Aja jawab, nggih. Nek dijawab jujur, wah Allah ditukokne dhewe, dimasak dhewe, ngoten niku. Emang ya, ora kok berjajan nggih. Amlane dimurahke mawon. Wis pokoke ora usah takon-takon, sing penting wis beres. Demikian pula ya istri kepada suami ya boleh seperti itu ya. Bohong boleh ya. Jadi ini untuk menciptakan suasana keluarga yang baik ya, maka ucapan-ucapan bohong yang tidak fatal dengan tujuan untuk keharmonisan keluarga itu dibolehkan. Tapi kalau bohongnya fatal tetap dilarang. Bojo wedok utang rentenir, ya. Ini uang dari mana kok banyak? Dia bohong. Ini pinjam di arisan PKK. Padahal rentenir itu repot. Kalau sudah terjerat bisa berbahaya. Lah, bohong semacam ini tetap berdosa, tetap berdosa. Ya, karena memang tidak sekedar ingin damainya suami istri, tapi ini ada hal lain yang menjadi tanggung jawab suami pula. Suami tanggung jawab, ngerti-ngerti totalane utang bojone sak pirang-pirang. Suami dipaksa harus segera melunasi. Itu sering terjadi ya, konflik keluarga seperti itu karena istri tidak terbuka sehingga muncullah ya hal-hal buruk yang menimpa keluarga itu. Terus niki ada 3 macam kebohongan atau dusta yang ditolerir, dibolehkan. Pertama, dalam peperangan. Kedua, dalam usaha mendamaikan orang yang berselisih. Yang ketiga, antara suami dan istri dengan tujuan untuk keharmonisan keluarga. Itu ya. Sampun absen apa dereng monggo mun wayahe jam 2 oh dereng oh 3 menit ya. Ya tunggal malih terus tanya jawab niki sing berikutnya panjang sekali mungkin lain kali. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah semoga Allah meridhoinya berkata, sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bil babi aliyatan aswatuhuma. Ya, Rasulullah itu mendengar suara percekcokan di depan pintu rumahnya dengan suara yang keras. Aswatuhuma. Wa idza ahaduhuma yastaudhi'ul akhar wa yastarfiqu fi syai'in wa huwa yaqul, ya. Percecokan yang didengar dengan suara yang keras di depan rumah itu, ya. Tiba-tiba mendengar suara lain yang meminta untuk dikurangi sebagian dari utangnya, ya, dan minta dikasihani. Jadi ada orang yang bersuara minta supaya hutangnya ini dikurangi, supaya dia yang berhutang dikasihani.
Tapi dijawab niki, wa huwa yaqul, dia menjawab, wallahu la af'alu fa kharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Orang yang tadi napa niki diminta untuk napa istilahnya mengurangi atau diminta untuk meringankan hutangnya, ternyata dia bersumpah tidak akan dia melakukan itu. Demi Allah saya tidak akan mengurangi. Ya, maka Rasulullah SAW dawuh, ainal muta'alli 'alallahi la yaf'alul ma'ruf. Ya. Siapa yang bersumpah dengan nama Allah untuk tidak berbuat kebaikan, memberikan kelonggaran hutang itu kebaikan, meringankan, misalnya bayarnya separuh saja, itu meringankan adalah hal yang baik. Semacam ini tidak boleh diawali dengan sumpah. Demi Allah saya tidak akan meringankan, demi Allah saya tidak akan apa istilahnya ya, mengurangi beban hutang, itu tidak boleh. Misalnya dia ingin pun tidak usah diberi sumpah, saya tidak akan mengurangi beban hutang, saya tidak akan memberikan toleransi karena ini sudah jatuh tempo. Seperti itu boleh, tapi kalau demi Allah saya tidak, nah ini nggak boleh. Karena mengurangi hutang, memberikan kemudahan, itu adalah hal-hal baik. Jangan sampai kita bersumpah untuk tidak melakukan hal baik itu. Nah niku nggih. Faqala ana ya Rasulullah, orang itu tadi bilang, saya wahai Rasulullah yang bersumpah tadi. Falahu ayyudzalika ahabba. Setelah itu boleh kamu pilih mana yang kamu sukai. Maksudnya Rasul berharap supaya dia tetap memberi keringanan atau memberi napa niku wau potongan. Jadi keringanan mungkin di jeda waktu lagi untuk bisa membayar, atau mungkin diberi keringanan, dikurangi jumlah hutangnya. Itu boleh dipilih mana yang kau inginkan. Jadi prinsipnya nggak boleh kita bersumpah untuk tidak melakukan perbuatan baik. Misalnya kita nggak suka kepada tetangga teman, demi Allah saya tidak akan datang ke rumahnya, meskipun diundang, meskipun punya hajat ampun ngoten. Ya, walaupun kita nggak datang, nggak boleh kita bersumpah untuk tidak datang. Karena bersumpah tidak datang berarti bersumpah tidak mau berbuat kebaikan. Jadi ampun sumpah ngoten nggih. Pun jengkelke ya, walaupun jengkelke kan suatu saat mungkin ada perubahan situasi keadaan. Ternyata musibah menimpa keluarga kita. Yang menolong satu-satunya adalah dia. Akhirnya luluh. Belum dengan menjadi ya berhutang budi. Niku mulane disumpahi akhirnya menjadi salah kita ya. Nggih, mengke sing panjang niki lain kali, kersane mboten terlalu panjang banyak nggih. Niki rumiyin, monggo dipun dalami, dipahami, serta bagaimana dalam realitas kita bisa mempraktekkan baik dari ayat Al-Quran maupun Al-Hadis ini. Monggo seterusnya untuk tanya jawab nggih. Monggo Bu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Begini Pak Kaji. Kita mendapatkan dua orang yang sedang berselisih. Pertanyaan saya ada dua nih Pak Haji. Nah kemudian yang dua-duanya itu sudah berdamai. Tapi malah dua-duanya itu lain waktu terus memusuhi saya Pak Haji. Nah terus apa yang harus kita lakukan? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, apabila suami istri itu nafkahnya itu pas-pasan, padahal suaminya itu jaluk enak-enakan Pak Haji. Akhirnya maksudnya ini enak-enak sih kalau larang-larang itu lebih ya cukup gitu. Nah terus akhirnya sing istrinya itu golek hal maksudnya direwangi golek utangan. Lah utangan itu mboten ngomong kalih bapak betul kalih suamine. Nah terus berarti kan dia berbohongnya itu
Gimana Pak Haji? Ya. Masalahnya lagi masake enak kuwi ngamuk-ngamuk. Dados niki wonten dua pertanyaan. Yang pertama, mendamaikan dua orang setelah damai baik kita dimusuhi dua-duanya. Niki ngeten, kula jenengan kalau sudah niat mendamaikan orang lain itu resikonya ada. Kadang-kadang nek mboten saged adil menurut mereka akan membenci kita. Padahal kita nggak punya masalah dengan dia. Lah, ngoten niku kula jenengan kedah siap mental untuk menerima napa iki? Ya, menerima napa Putri? Ya, akibat dari perbuatan itu. Amar ma'ruf nahi mungkar juga ada efek seperti itu. Ya. Nah, kita harus siap diri untuk bisa menerima resiko kalau itu terjadi. Ya. Disengiti ora apa-apa, aku ikhlas pokoknya kono wis rukun wis apik, berarti misine panjenengan sudah berhasil. Walaupun ini dimusuhi pun mungkin berlangsungnya waktu karena nggak punya kesalahan kan dia akan tahu sendiri tentang kekurangan kita. Kok dua-duanya memusuhi? Dan ini usah diklarifikasi pun kersane itu persoalan kecil dibandingkan dua orang ini tidak akur. Yang penting sudah akur kok dua-duanya memusuhi kita itu sebuah resiko saat kita mendamaikan. Itu masih untung. Banyak orang yang melerai, orang sedang tawuran itu malah kena sabetan pedang, bahkan bisa meninggal. Ya, melerai orang yang sedang berantem tukaran, kadang-kadang kena sasaran malah, nah itu suatu resiko. Tapi Allah akan menghargai orang yang berniat mendamaikan. Kalau dia menjadi korban, ini tergolong syahid karena dia sedang melakukan sesuatu hal yang utama. Jadi ini sebuah resiko, tidak ada ya orang yang menganjurkan orang lain berbuat baik itu dibebaskan dari risiko itu. Rasulullah wis top-tope ambiya wal mursalin. Walaupun demikian, Rasul itu juga dimusuhi banyak orang. Nanti kula aturke Rasulullah itu membagi ghanimah antara satu orang dengan yang lain, harta rampasan perang ini tidak sama. Soalnya jasanya orang ini memang besar, ini sedikit. Akhirnya apa? Ada orang yang menyampaikan ucapan pada Rasul. Adil ya Muhammad, berbuat adillah kamu wahai Muhammad. Sampai ngono kuwi. Nabi Muhammad Rasul wis mikir tenanan apa yang diucapkan Rasul yang dilakukan itu atas bimbingan Allah kok ditegur ora terima, dianggap Rasulullah tidak adil. Lalu siapa yang mampu berbuat adil kalau Rasul saja tidak berbuat adil? Mulane wong iki kok ya ora genah, itu sebuah resiko. Jadi sekulon jenengan beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini termasuk bagian dari amar ma'ruf, yaitu mendamaikan orang. Itu resiko selalu ada dan kita harus siap untuk menghadapi itu semua. Nomor kali suami pendapatan dan belanjanya hanya pas-pasan untuk kelas yang biasa lah, normal wajar. Tapi mintanya ya makanan itu hotel bintang 5. Lah ini piye wong penghasilannya pas-pasan. Ya minta untuk makanan yang berlebih, akhirnya istri hutang. Boleh seperti itu, tapi hutangnya istri karena ini untuk keluarga harus berkomunikasi dengan suami, diberitahukan ya, suamiku gaji yang engkau berikan hanya cukup sekedar kelas seperti ini ya, tapi nek jenengan nyuwun lebih dari itu kami tidak bisa kecuali dengan meminjam. Kalau disetujui ya dirembuk berdua karena hutang keluarga itu menjadi tanggung jawab berdua. Aja diputusi dhewe dengan utang-utang ngertine suwakeh hutange dikira blonjo murah niku wis cukup kaya ngene, akhirnya suami mendapat beban yang berat gara-gara istri tidak memberitahu sebelumnya. Itu juga nanti akan menjadi benih-benih konflik dalam keluarga. Ya,
tuntutan hutang itu untuk segera dibayar, suami tidak mampu, akhirnya menyalahkan istri. Istri kembali menyalahkan suami. Akhirnya dua orang itu kalau tidak terkendali emosi, bubar keluarganya. Maka sebaiknya urusan hutang piutang hendaklah diketahui berdua. Kayak yang koperasi ini, anggota mau pinjam, ya 50 juta, kok istri tanda tangan. Ya, paling tidak tahu bahwa suaminya telah hutang untuk keperluan yang dia ketahui, menjadi tanggung jawab bersama. Bank-bank ya, harus hadir suami istri untuk mengetahui, sehingga kalau ada apa-apa dua-duanya bertanggung jawab atas beban hutang itu. Niki dados nek mboten dirembuk bareng ya akhirnya itu menjadi sesuatu yang akan menghancurkan keluarga nantinya. Nggih, ngoten nggih. Monggo wonten malih. Tanya jawab mawon sampai 2:30, monggo. Persoalan lain mboten napa-napa. Jadi intinya niki kula panjenengan sangat diharap untuk banyak-banyak berbuat baik, karena perbuatan baik kita digolongkan sedekah. Berbuat baik kepada sama manusia ini bagian dari sedekah, ya. Dan kita dianjurkan untuk mendamaikan antar sesama kita bila terjadi permusuhan. Anak-anak kita kadang-kadang juga terjadi permusuhan. Soalnya anak sing wis gede selalu diberi tanggung jawab berat. Anak yang masih kecil dibebaskan tanggung jawab. Yang disayang yang kecil, yang agak besar diabaikan. Kadang ngoten niku membuat anak tidak merasa diperhatikan orang tua. Lah ngoten niku kula panjenengan nggih kedah bisa membaca apakah hal ini membuat anak-anak kita merasa tidak diperlakukan secara adil, itu perlu. Ya. Ini antara lain, ya, jadi mendamaikan dan berbuat baik kepada sama. Monggo wonten malih. Nggih, Bunis. Mbak Haji, nyuwun sewu, ini dalam hal pernikahan, nggih. Pernikahan, nggih. Nggih, misalkan wanita ditinggal kerja suaminya jauh di seberang sana, kemudian laki-lakinya itu menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan istri, itu di dalam Islam boleh apa enggak? Terus satu lagi, ketika laki-laki itu membohongi wanita yang baru saja dinikahi bahwa laki-lakinya itu masih perjaka, itu apakah hubungan dengan istri yang pertama itu tergolong perzinahan atau bukan? Terima kasih. Ini pertanyaan tentang pernikahan. Seorang laki-laki ditinggal istri kerja jauh di luar negeri, lalu menikah tanpa sepengetahuan istri. Itu nikahnya tetap sah, menurut hukum syariat sah, ya. Akan tetapi dia dituntut apakah dia mampu memberikan nafkah kepada dua-duanya secara adil atau tidak. Kalau tidak adil, maka dia terkena hukum yang berat nanti di akhirat. Seperti apa kata Rasulullah, dia nanti jalannya itu akan miring-miring. Atau niku nek mboten adil. Nah, konsep adil itu misalnya istri yang satu diberikan sesuatu seharga demikian, yang kedua harus sama. Istri yang satu pernah diajak ke sana, yang kedua harus diajak ke sana. Tapi nikahnya tetap sah. Sah menurut syariat. Nek menurut undang-undang pernikahan tidak sah nikah yang kedua kecuali mendapat izin dari istri yang pertama. Itu menurut undang-undang. Nek menurut syariat tidak diharuskan izin. Kecuali istri menanya kepada suami, kamu kok sikapnya sekarang lain, apakah punya istri baru? Tidak, lah ini baru bohong. Tapi nek mboten nau ditakoni ra apa mboten bohong. Tidak semua yang kita alami perlu diketahui istri, perlu diberitahukan, tidak semua. Soale nek niki izin istri mesti ra entuk. Lah niku nggih. Padahal duitnya akeh, nggo apa duit akeh nek ora untuk mensejahterakan
ya, perempuan yang lain. Pripun Bu? Berbagi. Dan di Jawa Barat itu ada perempuan-perempuan yang gelar spanduk, ya, izinkan para laki-laki untuk beristri 4. Karena di sana banyak perempuan yang tidak bersuami. Bukan musakir itu. Nah, ini ya. Dados niku mboten masalah, boleh, cuma persoalannya apakah dia memang mampu menafkahi dengan ya adil apa tidak. Rasulullah saja kalau akan bepergian istrinya diajak bergantian, dulu istri yang ini, sekarang istri ini, besok istri yang ini, semuanya adil. Tidak ada yang diabaikan. Nek cara mriki wong duwe bojo loro telu niku kadang-kadang yang diperhatikan yang paling muda, sing tua-tua ben karo anake. Lha iku dolim nek ngoten niku. Kalau Rasulullah tidak, Rasulullah bergilir tidur di rumah-rumah istri itu ada jadwalnya. Jadi semuanya terbagi. Bahkan istri-istri Rasul yang sudah merasa tua itu memberi napa niku gilirannya kepada istri yang masih muda. Sudahlah Rasulullah tidak, malam ini jatahnya ke rumahku, tidur di rumahku, hari ini saya berikan kepada Siti Aisyah yang masih muda. Lu adil niku. Seorang suami bergilir ke istrinya itu ya, harus sama apa yang dikerjakan atau enggak? Lihat situasi kondisi. Lah nek pas ning gone akene kok terjadi sesuatu halangan kan ndak mungkin melakukan itu. Pas ning gone B kene mriyang watuk ya. Wis watuk mriyang mbok konoke rekoso. Tinggal situasi kondisi yang jelas, jatah untuk berkunjung di masing-masing istri itu ada, adil, semua dikunjungi. Seperti itu. Ngoten niku nggih. Nah, niku nggih Bu nggih, dados niku mboten kebohongan selagi hal itu tidak terungkap dengan interogasinya istri tadi, nggih. Kalau istri tahu, saya pernah dengar katanya kamu nikah lagi, apa benar? Kemudian dia mengelak, baru ini berbohong pada istri. Ngoten nggih. Nomor 2, misalnya nikah lagi dengan istri yang kedua, dia bilang tidak punya istri, masih perjaka, kebohongan seperti ini. Apakah ini dianggap sah pernikahannya? Nikah itu dianggap sah apabila ada 2 orang saksi, wali, terjadi ijab kabul dan dibayar mahar. Mahar sah. Nah, kalau dia bilang seperti itu, ini namanya cacat dalam pernikahan. Tapi itu sah ya, sah cuma cacat ya. Nah, pernikahan yang cacat sebaiknya tidak dilanjut karena sudah mulai ada kebohongan. Sami ugi perempuan yang dinikahi mengaku belum pernah nikah padahal wis pernah janda. Ngoten niku, nate niku masih perawan padahal sudah tidak. Niku termasuk cacat dalam pernikahan. Nikahnya sah tapi berhak untuk cerai. Kalau seperti itu tidak terima, berhak untuk cerai. Berhak untuk cerai. Nah, itu ada banyak pernikahan yang sah, yang cacat, ya, dan itu tidak sejalan dengan tujuan nikah untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Karena ada kebohongan. Bintang film sering ngoten niku, ya, katanya masih perawan, masih sip, ya, tapi sudah tidak lagi. Kebohongan, ya. Niki nikahe nek wonten nikah wau 2 orang saksi wali, kemudian pengantin laki-laki perempuan itu sudah ijab dan dibayar mahar, disepakati maharnya, maka cukup sah nikahnya. Nah, mulane nika nek bar ijab kabul nika kan sah, mun sah. Nah, ada kebohongan itu kan mereka semuanya nggak tahu. Maka itu termasuk napa namanipun adanya sat, ya. Boleh, mahar diutang boleh. Rata-rata mahar kontan, ya. Akan dibayar mahar dengan kontan atau dibayar dengan tempo hutang boleh, tidak masalah. Ya. Soalnya mahar itu
kan pemberian dari suami kepada istri. Kalau maharnya dihutang, sebelum dibayar kok sudah terjadi cerai, maka hanya membayar separuhnya. Dengan mahar 100 juta, hutang bulan depan. Saat bulan depan terjadi cerai, maka hanya membayar separuhnya. Separuh. Niku nggih, unis nggih. Wonten malih tasih wonten wekdal, monggo Bu aja. Nggih. Dalam Islam untuk mencari nafkah ini adalah Suami, betul. Terus adapun ketika suami itu mengizinkan istrinya untuk membantu untuk mencari rezeki, ini kalau terjadi dosa yang dilakukan istri, misalnya istri selingkuh dan seterusnya, ini dosanya yang menanggung suami apa tetap istri, Pak? Ya. Terima kasih. Istri bekerja itu hukumnya tidak wajib karena nafkah tanggungan dari suami. Tapi kalau suami memberi izin istri untuk bekerja, memberi izin, maka istri boleh untuk bekerja. Nah, suami bertanggung jawab. Istri yang diizinkan kerja itu pekerjaan yang tidak berpotensi terjadinya kemaksiatan. Misalnya istri berangkat tengah malam, kerjanya shift misalnya, ini kan potensi terjadinya maksiat kan besar, itu nggak boleh. Jadi suami harus betul-betul bisa mencegah untuk tidak terjadinya itu. Normal lah, misalnya kerja pagi hari sampai sore hari normal. Delala wis kerja, jam istirahat, istri digoda oleh teman kerjanya, diajak makan siang, diajak untuk kencan. Bagaimana ini? Semacam ini tetap yang dosa istri, karena kondisi pekerjaan itu normal. Kecuali tadi di tengah malam dijemput Grab misalnya, serasa bayar, pokoknya ya dianggap konco mawon. Nah, niki nek ngeten iki potensi berbuat maksiat kan besar, suami yang bersalah kalau seperti itu. Tapi kalau normal, sedangkan istri itu memang ya ono gawane nakal sithik, dijak rono rene gelem sing dosa ya istrinya. Karena memang kondisi sebetulnya adalah aman, normal. Mboten terus doyo dibebanke suami, mboten. Tapi kalau istri itu mencari pekerjaan, dapatlah dia pekerjaan di sektor yang dilarang, yang haram. Suami tahu, maka yang dosa juga suami juga istri. Iya, karena suami memberikan izin dan istri melakukannya. Lah niku nggih, mulane nggih hati-hati, tidak semua pekerjaan ternyata itu aman dari segala macam fitnah maupun jenis pekerjaan-pekerjaan yang dilarang. Ya harus hati-hati nggih. Nggih. Nggih, monggo. Disuruh bekerja Pak sama suaminya. Ada istrinya itu juga apa? Gak mau memang surat-surat di bawah. Ya, berhubungan jadi gitu. Istrinya itu udah nggak mau betulan Pak, sampai nangis-nangis Pak. Nah, tapi kalau suaminya itu diseret-seret bukan mangkat kerja Pak. Dan kerjanya nggak kayak macam itu. Dan itu istrinya itu terus dosa apa mboten dosa apa dia melawan suami karena kan dia dosa juga kok kerja di itu Pak malam hari kayak gitu atau dulu. Kalau memang perintah suami ini ada alasannya, misalnya nafkah keluarga tidak cukup, kemudian minta tolong istri untuk bekerja di sektor yang baik, ya, kemudian istri menolak, ini juga dosa karena perintah yang baik untuk memenuhi nafkah keluarga. Tapi kalau nafkah keluarga cukup, memang suami ingin memperkayakan diri dengan istri, pokoknya dipaksa, maka semacam ini suami termasuk berdosa karena memaksakan sesuatu pada yang bukan semestinya. Karena istri itu tidak punya kewajiban kerja di luar itu. Tidak punya kewajiban itu. Ya. Memang kalau di dalam rumah tangga, istri punya kewajiban untuk
mengatur keluarga dengan baik, kewajiban. Ya, tapi dalam pekerjaan di luar ini tidak menjadi kewajiban jika memang keadaan ekonomi keluarga itu baik-baik saja. Tidak wajib, maka nggak boleh dipaksa, tidak boleh dipaksa. Kalau dia paksa, pokoknya harus kerja supaya kita cepat kaya dan lainnya, ini ya telah berbuat aniaya, zalim kepada istrinya. Ngoten Ibu. Suami kalau memaksakan itu dan keadaan rumah tangganya cukup biaya untuk itu. Nek memang rumah tangganya itu sedang kacau, pendapatan suami hanya sedikit, tidak mencukupi, maka keluarga yang semacam ini bisa ditopang oleh istri untuk bekerja, ya, mboten di sektor yang tidak baik. Ya, kalau di hal-hal yang kurang baik itu ya suami tetap berdosa karena dia sebagai imam bertanggung jawab kepada keluarganya. Ngoten nggih. 2:30 punan. Ya cekap riyen nggih. Kados pun cekap, mugi-mugi kula panjenengan saged mengambil hikmah untuk kita terapkan dalam keseharian. Mari kita berbuat baik kepada sesama, karena perbuatan baik kita digolongkan sedekah. Mari kita menjadi juru damai jika ada keluarga, kerabat, tetangga, sahabat yang bermusuhan. Ya semampu kita dan harus diperhitungkan tentang resiko-resiko tadi, ya. Resiko berbuat baik itu ada dan kita siap menghadapi semuanya. Demikian, bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.